Cek. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Kita kembali lagi ya di pembahasan soal kimia dasar. Jadi soal yang dibahas kali ini UAS tahun 2024, tahun lalu. Ini untuk yang soal nomor satunya dulu ya, tentang teori asam basa. Nah, kalau kita lihat soalnya di sini bagian teorinya dulu ya tentang asam basa. Jadi bagian kesetimbangannya terpisah bukan di nomor ini. Nah, kita lihat poin A-nya. Sebelumnya kita baca dulu deskripsi soalnya. Jadi ada suatu asam kuat ya di sini, namanya asam trifluorometan sulfonat, rumusnya CF3SO3H. Nah, kalau digambarkan pakai rumus struktur, itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini CF3SO3H ya. Dia tuh termasuknya asam monoprotik, karena kan bisa mengemaskan H-nya cuma satu yang di sini. Dia asam yang kuat banget ya, pK-nya aja sampai minus minus 14. Jadi asam ini tuh lebih kuat kalau dibandingkan asam sulfat. Yang mana kita tahu asam sulfat itu ya udah termasuknya asam kuat juga ya. Sama asam metan sulfonat ini pun asam kuat karena dia pK-nya masih minus juga gitu. Hmm. Pertama, kita diminta untuk melengkapi reaksi berikut. Reaksi kesetimbangannya asam trifluorometan sulfonat dalam air. Ini kaitannya dengan teori asam basa Bronsted-Lowry ya berarti. Pertama kita harus paham dulu kalau menurut Bronsted-Lowry yang menjadi asam itu berarti dia spesies yang bisa memberikan H+ ya atau mendonorkan proton. Yang bersifat sebagai asam berarti dia yang punya kekuatan asam lebih kuat juga ya tentunya. Dan di statement awal di soalnya dikatakan bahwa asam ini tuh lebih kuat dibandingkan asam sulfat. Jadi udah pasti untuk yang soal I1 ini asam trifluorometan sulfatnya ya yang memberikan H+-nya. Jadi kita lengkapi di sini produknya jadi CF3SO3- dan H+. H3O+ maksudnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang duanya itu ini adalah ion metan sulfonat ya. Kan asam metan sulfonatnya yang ini CH3SO3H. Kalau yang asam metan sulfonat sama persis ya kayak sebelumnya, cuman F-nya diganti sama H. Nah, gitu. Sama ini juga merupakan asam monoprotik, tapi tidak sekuat yang trifluorometan sulfonat tadi. Oke, ini ion dari metan sulfonatnya ini berarti sebagai basa kan ya? Karena kan asamnya asam metan sulfonat. Berarti ini adalah basa konjugasinya dari asam metan sulfonat. Berarti yang merupakan pendonor H+-nya adalah asam sulfatnya di sini sekarang. Jadi ini H-nya diberikan satu ke ion metan sulfonat. Maka menjadi CH3SO3H dan
HSO4 min. Pastikan ya kalau kita udah menuliskan persamaan reaksi, dicek lagi muatan di ruas kiri dan kanannya harus balance. Awalnya di sini -1, di sini sama ya, -1 juga. Oke, kita lihat yang B. Teruskan semua pasangan asam basa konjugat untuk reaksi pada soal A. Oke, berarti di setiap soal I1 dan I2-nya ini ada dua pasangan ya. Yang asamnya dulu. Asam yang di soal I1 ada CF3SO3H. Dan basa konjugasinya CF3SO3 min. Untuk yang B-nya asamnya yaitu H2SO4. Basa konjugasinya HSO4 min. Nah, terus kemudian untuk yang basa dan asam konjugasinya juga ada pasangannya ya. Untuk yang di soal I1, basanya itu berarti H2O, asam konjugasinya H3O+. Untuk yang I2, basanya adalah CH3SO3 min. Asam konjugasinya berarti bertambah satu H-nya. Oke, lanjut yang C. Pada saat kesetimbangan, apakah produk atau reaktan yang memiliki jumlah lebih banyak pada masing-masing reaksi di atas? Nah, kita tahu kalau di reaksi satu ini ada spesies yang sangat kuat sekali kan ya, yaitu asam trifluorometansulfonata yang ini. Berarti dia tidak bisa kita jumpai dalam bentuk molekul utuhnya, tapi karena dia sudah terurai semua menjadi CF3SO3 min dan H+. Berarti di sini dong yang di ruas kanan yang lebih banyak. Berarti ruas produknya yang lebih dominan. Sementara yang di reaksi 2 juga, kita lihat kalau H2SO4 kan asam yang kuat juga. Sama juga ya berarti prinsipnya. H2SO4 itu kita tidak jumpai dia sebagai bentuk molekul utuh, tapi udah menjadi H+ dan basa konjugasinya. Tapi di sini H+-nya kan udah didonorkan ke anion metansulfonat ya. Jadi tetap di produknya yang lebih banyak. Nah, kemudian yang D, jika kemudian asam metansulfonat sebanyak 1,5 mol ya, direaksikan dengan NaOH 1,5 mol. Apakah akan terbentuk larutan penyangga atau buffer? Kita diminta jelasin jawabannya tanpa perhitungan. Ya sederhana ya, karena kan dilihat aja jumlah molnya. Kita tahu kalau asam metansulfonat di sini asam kuat. Dan NaOH juga basa kuat. Ya, berarti sebenarnya karena jumlah molnya juga sama-sama 1,5 mol, berarti akan cepat habis bereaksi ya keduanya gitu. Sementara kalau larutan penyangga kan terbentuknya dari asam lemah dan basa konjugasinya, atau kebalikannya basa lemah dan asam konjugasi gitu. Tapi untuk di soal ini tidak terbentuk ya, karena kan keduanya sudah habis bereaksi.
Jadi jawabannya tidak terbentuk ya karena tidak terbentuk lautan penyangga ya karena baik asam maupun basa sudah tepat habis bereaksi. Ingat, larutan penyangga itu terbentuk dari komponen asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, kita lanjut yang E. Nah, selain asam trifluorometan sulfonat, ada juga halometan sulfonat lain. Jadi, kita tuh mengganti atom F-nya ya dengan atom Cl, namanya asam trichlorometan sulfonat. Terus ada yang cuma diganti dua atom Cl, satunya tetap H, dan ada yang cuma diganti satu atom Br. Kalau coba kita gambarkan dulu ya ini masing-masing. Kalau ini kan udah ya di atas. Nah, kalau yang asam bromometan sulfonat jadinya kayak gini. Ini bromometan sulfonat. Terus yang diklorometan sulfonat tuh Cl-nya ada dua ya di sini deh. Ini ada satu kan ya yang ada di sini nempel sama C-nya. Nah, yang ini. Kalau yang ini sama persis kayak yang trifluorometan sulfonat, tapi F-nya diganti sama Cl semuanya. Nah, kalau diminta diurutkan berdasarkan kenaikan keasaman, berarti yang, oh tapi di sini udah kasih keterangan ya, satu itu asam yang paling lemah. Nah, berarti kita lihat em, atom halida yang ada di asamnya. Nah, kita harus tahu dulu kalau halida itu kan ion halidanya merupakan atom yang keelektronegatifnya cukup tinggi ya. Jadi kalau semakin banyak halidanya itu hadir di struktur senyawanya, berarti dia paling asam dong ya, karena kan makin menarik kerapatan elektron gitu. Kalau bisa kita simpulkan, berarti yang asam paling lemah itu yang punya atom halidanya paling sedikit ya, yaitu yang Br ini. Lagi pula karena Br juga kan tidak begitu elektronegatif ya kalau dibandingkan Cl dan F. Urutan keelektronegatifan kan karena ini bicaranya tentang unsur yang satu golongan, keelektronegatifnya dari atas ke bawah kan makin menurun ya. Gitu. Jadi ini Br tidak sebegitu elektronegatif dibandingkan F dan Cl. Jadi yang paling lemah adalah yang ini bromometan sulfonat. Kemudian yang kedua paling lemah berarti yang Cl ya. Cl-nya yang ada dua ini, tapi bukan yang triklorometan sulfonat. Berarti yang diklorometan sulfonat.
Kemudian baru yang ketiga terkuat adalah yang ini trifluoro dan yang paling kuatnya yang trifluoro ya karena atom F kan paling elektronegatif berarti dia paling melemahkan ikatan OH-nya sehingga atom H-nya mulai lepas dan dia menjadi asam yang paling kuat. Oke, jadi itu urutannya. Kemudian yang F, jadi ada senyawa garam namanya amonium metan sulfonat. Dia adalah garam yang terbentuk dari reaksi asam metan sulfonat dan amonia. Garam ini sifatnya asam, basa, atau netral kalau dalam air, berdasarkan nilai pKa dan pKb yang diberikan. Nah, berarti eh, ini ini amonia udah dapat pKb-nya. Kalau yang asam metan sulfonat kan yang ada di atas ya, pKa-nya itu -2,6. Nah, berarti gampangnya tinggal kita bandingin aja dong Ka sama Kb-nya. Dari asam metan sulfonat sama amonia, mana yang lebih gede? Karena ini masih bentuk P-nya, pKa dan pKb, kita ubah ke bentuk Ka dan Kb. Ka-nya berarti 10 pangkat min pKa, 10 pangkat minus minus 2,6, berarti 10 pangkat 2,6. Kb-nya ya 10 pangkat min pKb ya, sama juga caranya. Berarti 10 pangkat min 4,8. Yang ini udah pasti kurang dari satu kan. Yang ini udah pasti ratusan ya hasilnya gitu. Jadi Ka-nya lebih besar daripada Kb. Jadi artinya apa? Dia sifatnya menjadi asam kalau dalam air. Oke, yang terakhir. Nah, jadi ada senyawa metil dietil, sorry, metil dienanolamina. Jadi ada dua ya gugus etanolnya yang ini. Nah, metilnya satu di tengah-tengahnya. Metil dienanolamina dapat digunakan sebagai perangkap CO2. Jadi ini istilahnya carbon capture storage ya. Berdasarkan reaksi di berikut. Lingkaris satu spesies yang bertindak sebagai basa. Nah, tapi kalau kita lihat reaksi ini, kayaknya nggak ada serah terima proton ya, atau H+. Nah, jadi teori asam basa yang bisa digunakan buat menjelaskan reaksi ini adalah teori asam basa Lewis. Karena kalau Lewis kan kaitannya dengan donor dan akseptor pasangan elektron bebas atau PEB. Berarti kita tinggal cari aja, tentuin aja dari kedua ini, metil dietanolamina atau CO2 yang punya PEB. CO2 struktur Lewisnya kayak gimana ya? Ini C rangkap 2O ada 2. Dia jelas udah nggak punya PEB di atom C-nya. Sementara untuk yang metil dietanolamina ada PEB di sini. Oke, jadi udah jelas ini adalah basa Lewisnya ya. Nah, lingkari yang bertindak sebagai basa berarti yang metil dietanolamina. Oke, jadi intinya itu ya tentang donor dan akseptor PEB.